Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita sedang memperingati Hari Kenaikan Tuhan. Sebuah peristiwa yang sangat penting bagi iman Kristen. Karena Tuhan kita naik
ke surga. Puji nama Tuhan. Mari hari-hari ini kita memperhatikan setiap pesan di balik semua peristiwa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebab hari-hari ini, hari-hari di mana kita harus betul-betul mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang dari Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan kali ini, mari saya mengajak saudara memperhatikan pesan-pesan di balik peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Baik, mari kita akan melihat, saya menemukan beberapa fakta-fakta di balik pesan dari kenaikan Tuhan. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama hari-hari ini memperhatikan, ya, supaya setiap peristiwa yang sedang terjadi itu selalu memberi sebuah pesan, selalu mengajari kita sesuatu. Saya percaya orang bijaksana akan menangkap sesuatu. Orang bijaksana akan berespon, memberikan respon yang benar dalam setiap peristiwa, dalam setiap hal yang sudah terjadi. Ya, sekali lagi hari ini saya menyampaikan fakta-fakta dari kenaikannya itu akan memberi kita pesan-pesan, ajaran-ajaran, didikan-didikan. Ya, mari bersama saya beberapa menit ke depan kita akan memberikan perhatian lebih untuk apa pesan yang terjadi di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik, yang pertama saya mau sampaikan bahwa yang pertama, para murid harus siap dengan segala bentuk perubahan. Ya. Jadi pesan pertama dari kenaikan Tuhan adalah para murid harus siap dengan perubahan demi perubahan. Apa yang saya maksud dengan bagian ini? Ya, pertama, ya, saya mau sedikit sampaikan latar belakang mereka. 3,5 tahun mereka berjalan dengan Tuhan. Setiap hari mereka berjalan dengan Tuhan. Setiap hari mereka mengalami hal-hal yang ilahi. Setiap hari melihat mujizat, setiap hari melihat hal-hal yang luar biasa. Orang buta melihat, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang mati bahkan bangkit, orang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Hari-hari seperti itu, setiap hari mereka ngalami, menurut saya itu sebuah sebuah keadaan yang sangat luar biasa, menyenangkan buat murid-murid. Seandainya Bapak Ibu, seandainya kita ada menjadi salah satu murid yang ada bersama Yesus pada hari itu, pada waktu-waktu seperti itu, 3 tahun Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan, tiap hari melihat hal-hal yang ajaib seperti itu. Kira-kira apa yang saudara tangkap? Lalu ke depan ternyata ada perubahan-perubahan. Kira-kira bagaimana? Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan itu ngajari kita, memberi kita pesan bahwa setiap murid harus siap dengan perubahan demi perubahan. Ya. Oke, saya mau tunjukkan perubahan pertama, yaitu fakta tentang Jumat Agung. Apa yang dimaksud dengan fakta di balik Jumat Agung? Ya, Jumat Agung adalah saat di mana Yesus yang mereka sembah, yang menjadi panutan mereka, ya, harus menjadi korban Paskah. Nah, saudara, apakah hal ini dikehendaki para murid? Apakah hal ini diinginkan oleh para murid? Apakah hal ini murid-murid siap menghadapinya? Di Injil Matius 16 ayat 22 sampai 23 ya, mengatakan demikian. Saya bacakan, saudara. Ya, Injil Matius 16 ayat 22 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping
dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Yesus sedang mengatakan bahwa dia harus mengalami sengsara, mengalami aniaya, dan harus mati disalib, dan akan tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah buat murid-murid untuk bisa melihat, untuk bisa menerima kenyataan bahwa Jumat Agung itu sebuah keadaan yang sangat tidak mereka kehendaki, harus mereka kehendaki. Harus terjadi atas hidup mereka. Harus mereka hadapi sebuah realita. Yesus katakan apa, saudara? Malam ini kalian semua akan seperti anak ayam yang ditinggalkan induknya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak fakta, ya, fakta-fakta tentang kenaikan Tuhan mengajarkan kita bahwa kita sebagai murid Tuhan harus siap buat berbagai perubahan-perubahan. Ya. Perubahan-perubahan. Sekali lagi, Jumat Agung ngajari murid-murid supaya mereka siap, sekalipun mereka sesungguhnya tidak siap sama sekali. Bahkan Petrus tadi mengatakan, itu tidak boleh terjadi. Dan ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tidak mudah menghadapi kenyataan seperti itu. Tapi itu harus dihadapi. Itu sebuah realita. Ya. Sebuah realita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini juga ditandai dengan banyak perubahan. Ya. Banyak perubahan sedang terjadi di sekitar kita. Adakah kita siap? Adakah kita mau? Ya, tapi kenyataannya Bapak Ibu, siap tidak siap perubahan terjadi, mau tidak mau perubahan terjadi. Ya, suka tidak suka perubahan tetap terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung memberikan sebuah fakta bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang dalam hati mereka tidak ingin dilepaskan dari hidup mereka, hari itu harus dilepaskan. Hari itu, Jumat Agung itu, dia harus mati dan dia harus mengalami penyaliban yang sangat keji. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta, ya, bahwa satu, murid-murid harus siap dengan perubahan. Mari kita lihat fakta berikutnya. Ya, fakta Minggu Kebangkitan. Ya, fakta Minggu Kebangkitan. Nah, saudara, apakah murid-murid siap juga dengan fakta ini? Ya, Matius 28 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ternyata ya, dalam kekalutan, masih dalam kondisi takut, masih dalam kondisi kalut, dalam kondisi bingung, saudara, karena Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin seterusnya harus mati. Ya, minggu itu, hari pertama, ada keterkejutan lagi, saudara, yaitu Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Ya,
Dan malaikat Tuhan yang ada di situ mengatakan, dia sudah bangkit. Jangan bingung, jangan gelisah. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua memperhatikan ini. Bahwa kita harus siap ya dengan berbagai perubahan yang ada ke depan. Hari demi hari murid-murid pada waktu itu ya tidak siap dengan semua yang terjadi. Yesus sudah bilang, aku harus mengalami aniaya mati. Tapi hari ketiga akan bangkit. Tapi murid-murid sekali lagi tidak siap. Ya. Yesus mati, mereka tidak siap. Yesus bangkit pun tidak juga siap. Ya, tidak siap. Mereka masih cari, mereka masih bingung, ya saudara. Mereka masih mengalami hal seperti itu. Kenyataannya tidak siap. Padahal berapa kali Yesus mengatakan bahwa dia harus mati dan dia harus bangkit. Dan dia pasti akan bangkit pada hari yang ketiga. Berapa kali? Sudah paling tidak 3 kali Yesus mengatakan itu kepada para murid. Tetapi toh murid-murid tidak pernah siap untuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ya ada fakta Jumat Agung, ada fakta Minggu Kebangkitan. Ya. Tetap murid-murid tidak siap dengan semua itu. Bagaimana dengan hari ini? Ketika kita merayakan kenaikannya. Ya. Bagaimana hari ini? Ketika kita merayakan kenaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi fakta kenaikannya akan mengajari kita sesuatu malam hari ini. Ya, apa itu? Fakta dari kenaikannya itu membuka lembaran baru kitab Kisah Para Rasul. Ya, fakta dari kenaikannya itu membuka satu lembaran baru, lembaran kitab yang baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Ya. Jadi kenaikan Tuhan itu ditulis oleh di kitab Kisah Para Rasul. Ya. Hanya kitab Injil Lukas yang menulis sedikit sekali tentang peristiwa kenaikan. Yang menulis kitab peristiwa kenaikan ini adalah Kisah Para Rasul. Jadi kenaikan Tuhan ya itu telah membuka satu lembaran kitab yang baru, yaitu Kisah Para Rasul. Dimulainya Kisah Para Rasul, dimulainya kisah yang baru dari para rasul. Para rasul mulai melakukan ya apa yang Yesus selama ini sudah ajarkan. Jadi itu melalui peristiwa kenaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita sudah berapa kali memperingati kenaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya juga, apakah sudah ada kitab yang baru yang dibuka dari dalam hidup kita? Ada kisah-kisah yang baru di dalam hidup kita. Ya, ada kisah-kisah yang luar biasa. Oke, saya bacakan dulu Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 4 sebenarnya. Tapi saya bacakan ayat 1 dan 2 dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh tabib Lukas atau dokter Lukas. Ya. Dia bersurat kepada sahabatnya yang namanya Theophilus. Ya, dia mengatakan dalam bukuku yang pertama, ya buku yang pertama yang dimaksudkan itu adalah kitab Injil Lukas yang kemudian dikanonkan sebagai kitab Injil Lukas. Ya. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
ya, kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yesus sudah memberikan perintah. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus terangkat ke surga, sejak saat itu, ya, murid-murid dipesan, kalian harus tetap tinggal di Yerusalem sampai kalian diperlengkapi dengan kuasa dari kekuatan yang maha tinggi, yaitu hadirnya Roh Kudus. Ya, itu sebabnya ya setelah kenaikan Tuhan ini ya sudah menjadi satu tradisi gereja di berbagai tempat untuk merayakan atau menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya. Banyak momentum itu digunakan oleh banyak gereja. Ya. Saudara bisa saja, boleh saja menggunakan momentum itu untuk kembali ya yang belum dipenuhi Roh Kudus, ayo gunakan momentum itu. Tapi seandainya saudara tidak menunggu momentum itu pun, saudara tidak salah. Saudara bisa gunakan kapan saja untuk sebagai satu kesempatan untuk dipenuhi Roh Kudus. Ya. Dan itu adalah awal dari dibukanya kitab Kisah Para Rasul. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, 3 fakta Jumat Agung, lalu kebangkitan, lalu kenaikan. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 peristiwa ini perubahan. Ya. Sesuatu sedang berubah, sebagai pengikut Kristus sedang berubah, situasinya berubah, keadaannya berubah. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ternyata ada banyak perubahan. Ya, hari-hari ini sebagai pengikut Kristus, ya, saudara siap, ya, harus masuk perubahan. Saudara tidak siap, perubahan tetap terjadi. Saudara suka, itu ada perubahan. Saudara tidak suka, tetap perubahan harus ada di sekitar kita. Ya. Jadi ini satu hal yang keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Seperti masanya murid-murid. Ya, mereka siap, Yesus disalibkan, mati. Mereka tidak siap, itu fakta yang tidak bisa dibatalkan. Ya. Tidak bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari-hari ini perubahan seperti itu juga sedang terjadi begitu cepat bergulir. Sekali lagi, kita tidak bisa lagi berpikir tentang sesuatu yang sudah. Kita tidak lagi bisa berpikir atau berharap bahwa sesuatu itu akan kembali, keadaan akan kembali seperti yang sudah pernah kita lewati kemarin. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Atau siapa yang bisa jamin? Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin ke depan bahwa ke depan ini keadaannya akan kembali sama seperti kemarin? Bapak Ibu, siap atau tidak siap, semua akan berubah. Bukan kembali, tetapi akan berjalan terus ke depan. Ya. Fakta kenaikan Tuhan itu memberi saudara dan saya pesan. Ya, siap atau tidak siap, perubahan. Fakta dari kenaikan Tuhan itu membuka satu lembaran baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Ya. Kenaikan Tuhan itu dicatat di permulaan kitab Kisah Para Rasul. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Yesus sudah waktu 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memilih rasul-rasulnya. Ya, itu 2000 tahun yang lalu Pak, Yesus memilih rasul-rasulnya. Bagaimana dengan kita sekarang?
buat saudara dan saya sekarang berlaku ayat, ya, bukankah kamu, ya, umat pilihan Allah? Bukankah kamu bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, imamat yang rajani? Bukankah berlaku buat kita ayat ini saat ini? Ya. Mungkin memang kita tidak menjadi rasul-rasul seperti yang, tetapi sekali lagi, saudara dan saya toh sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Apakah kita sudah membuka satu lembaran kitab yang baru di dalam hidup kita? Perubahan di dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, perubahan hidup setelah kita mengikut Tuhan, itu buah yang sedang dinantikan oleh Tuhan. Perubahan hidup karena kita mengenal Tuhan, itu buah yang tetap, yang Tuhan sedang tunggu. Engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa lakukan banyak aktivitas rohani, ya, engkau bisa berkhotbah, engkau bisa menginjil, engkau bisa menyembuhkan orang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya, ada ayat juga mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan, bukankah aku sudah berkhotbah, bukankah aku sudah bahkan membangkitkan orang mati? Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Jadi persoalannya di mana Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Ya. Sekali lagi, bahwa karunia, kita mungkin dikasih karunia banyak. Karunia rohani untuk melakukan bla 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 bla. Tapi yang Tuhan tunggu apa? Keubahan hidup kita. Buah dari keubahan. Ya. Buah dari keubahan. Ya. Orang bisa melayani ABCD, orang bisa buat apa saja dengan karunia yang luar biasa. Tapi kalau dia tidak mau berubah, itu berbahaya buat yang bersangkutan. Kalau dia tidak berubah, tidak menghasilkan buah perubahan atas hidupnya, itu yang berbahaya. Itu sebabnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Fakta dari kenaikan Tuhan, Tuhan sudah memilih para rasulnya. Rasul-rasul ini, saudara tahu semua, mereka latar belakangnya orang kayak gimana, ya. Mereka orang-orang sederhana, mereka bahkan tidak ada sampai hari di mana buku ini ditulis. Ya, orang-orang Yahudi masih pada bingung, ahli-ahli Taurat pada bingung. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang itu orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka dikenal hanya sebagai para nelayan. Ya, kuliah di mana nelayan? Ya, secara akademik mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Secara akademik tidak ada apa-apanya, tetapi mereka telah mengguncangkan dunia karena mereka mengalami sebuah transformasi. Ya, yang mengkhianati Tuhan bertobat, tidak lagi mengkhianati Tuhan. Yang tadinya menjadi pemungut cukai bertobat. Yang tadinya hidupnya enggak karu-karuan menjadi pelacur bertobat. Bukankah itu keubahan yang Tuhan tunggu? Tuhan senang kalau engkau bisa melayani. Tuhan senang kalau engkau bisa lakukan aktivitas-aktivitas. Tapi ingat bahwa keubahan hidupmu, keubahan hatimu, keubahan perilakumu, itulah buah yang dinantikan oleh Tuhan. Ya. Saya mau ingatkan ini semua, itu mengingatkan juga buat diri saya sendiri, dan juga buat setiap orang, ya, yang bisa mengakses pesan ini, ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi, para murid, ya, harus siap berubah. Para murid harus siap perubahan. Perubahan itu cepat, iya. Mulai dari Jumat Agung, Minggu Kebangkitan, ya, dan kenaikan, itu waktunya tidak banyak. 3 hari, 40 hari, ya.
Waktunya tidak banyak, Saudara, tapi itu perubahan-perubahan yang sangat besar. Ya. Perubahan yang sangat besar. Dan bagaimana dengan kita? Ya. Hari-hari ini juga banyak perubahan di sekitar kita. Banyak di antara kita ya masih kepingin kembali kemarin. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan pesan Tuhan kali ini ya, bahwa yang kedua harus ada perubahan. Perubahan tentang apa? Perubahan dari cara berpikir. Ya, perubahan dari cara berpikir. Baik, saya akan sampaikan dan tunjukkan pada saudara. Belajar dari murid-murid. Ya, Yesus berbicara kerajaan Allah, tapi para murid berbicara tentang kerajaan Israel. Ya, di kitab Kisah Para Rasul yang pertama itu dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali selalu berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Setiap kali menunjukkan diri, menyatakan diri kepada para murid sebelum dia naik ke surga, selalu berbicara kerajaan Allah. Tapi apa yang ada dalam pikiran murid-murid? Apakah begitu Yesus bicara kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, murid-murid langsung mengerti, murid-murid langsung terima? Tidak, saudara. Ya, sampai pada hari ketika Yesus bangkit, ya, dicatat di Lukas pasal 24 ayat 21. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini cerita tentang kisah tentang dua orang yang karena Yesus sudah mati, mereka dalam tanda kutip frustrasi pulang kampung ke Emmaus. Ya. Saya baca ayat 21. Padahal ya ini mereka sudah berjalan dengan Yesus, tapi mereka tidak kenal Yesus. Ya, ketika Yesus sudah bangkit, ya, dua murid ini yang pergi pulang ke Emmaus, ke kampung itu, saudara, ya, disertai Yesus, tapi mereka tidak kenal Yesus. Ya. Lalu Yesus pura-pura, ya istilahnya, bertanya, ada apa kalian kok sangat kelihatan sedih sekali? Ya. Ya, kami kehilangan guru kami. Kenapa emangnya? Loh, ini gempar sekali di Yerusalem. Apa kamu tidak dengar? Ya, apa kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam beberapa hari ini? Ya. Akhirnya saudara, dua orang murid ini mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, kami masih berharap tentang kebebasan orang Israel. Yesus bicara tentang kerajaan Allah itu berapa kali Bapak Ibu? Ya, berkali-kali. Sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, selama 3 tahun dia berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi apakah para murid ngerti? Tidak. Apakah para murid nangkep? Tidak. Kurang hebat apa? Sehingga mereka tidak mengerti Yesus berbicara. Kalau saudara, saya yang bicara, saudara tidak mengerti, ya maklumlah siapa saya. Ya, saya berbicara sampai orang Jawa bilang mimiren gitu, saudara ya. Saudara tidak ngerti, maklum siapa saya. Ini Yesus sendiri yang bicara. Para murid masih tidak mengerti. Wow. Kurang apa? Ya. Yesus sendiri yang bicara, para murid tidak ngerti, saudara ya. Itu sebabnya, ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 21 tadi mengatakan begitu, ya. Pikiran mereka masih berbicara tentang kebebasan bangsa Israel. Sekarang saya bacakan Kisah Rasul, ya, dalam peristiwa kenaikan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka
yang berkumpul di situ, yaitu para murid-murid yang akan menyaksikan Yesus sebentar lagi terangkat ke surga. Dalam beberapa waktu ke depan, Yesus segera akan terangkat ke surga. Ya, coba perhatikan apa yang ada dalam pikiran murid-murid. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara, ya, kenaikan Tuhan itu harus menghadirkan perubahan dari cara berpikir. Ya. Yesus sebentar lagi terangkat ke surga, murid-murid masih berpikir apa? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Padahal kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama itu, ya, Tuhan berkali-kali menampakkan diri kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah, dan itu topik yang paling ditekankan oleh Tuhan pada waktu Dia menyatakan dirinya kepada para murid sebelum terangkat ke surga. Ya. Dia berkali-kali, ya, menyatakan, ya, berkali-kali. Bentar, Bapak Ibu, saya bukakan dalam kitab, ya, kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ya, ayat yang ke-3 kalau nggak salah, ya, saya bacakan buat kita sekalian, ya. Ayat 2 mengatakan, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, ya, menampakkan diri dan apa, saudara? Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi para murid masih berpikir tentang kerajaan Israel, sedang Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan itu memberi pesan perubahan dari cara berpikir. Selama cara berpikir kita belum bisa berubah, maka kita juga tidak akan mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kenaikannya. Ya. Mari berubah dari cara berpikir. Yesus berbicara ke depan, Orang Israel masih ingin berbicara kejayaan Israel, seperti ketika dipimpin oleh Daud, seperti ketika dipimpin oleh Salomo. Ya. Masa raja-raja. Tuhan lagi berbicara ke depan, murid-murid ke belakang. Ya, kayaknya hari-hari ini juga seperti itu, saudara. Tuhan sudah segera datang, murid-muridnya masih hari-hari ini masih berbicara, gimana ya? Apa bisa kembali seperti kemarin? Betul enggak, saudara? Seorang banyak orang masih berpikir, gimana ya? Apa nggak bisa kayak kemarin lagi ya? Kita bisa ke gereja, kita bisa enak gitu ya, bisa pergi kemana saja dengan bebas. Ya, Tuhan sudah mau dekat datang, tapi kita masih berpikir ke belakang terus, Saudara, sekali lagi ya, bahwa kenaikannya ke surga itu memberi pesan perubahan cara kita berpikir, bukan ke belakang, tapi ke depan. Yang percaya katakan amin. Ya. Perubahan cara berpikir. Ini satu hal yang sangat-sangat mendasar, saudara. Ya. Sangat mendasar. Bayangkan, beberapa waktu ke depan ini Yesus sudah terangkat ke surga. Murid-muridnya masih berpikir tentang kejayaan Israel. Sebentar lagi Yesus terangkat ke surga.
tapi murid-muridnya masih berpikir seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berpikir ke depan dan bukan berpikir yang di belakang. Ya. Saya bacakan ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan, sekali lagi, menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat 8. Ya. Kamu akan menerima kuasa. Ini sesuatu ke depan. Hari itu belum. Murid-murid harus berdoa dulu, ya, menanti-nantikan sampai 10 hari ke depan, Pentakosta, hari yang ke-50 sejak dia bangkit. Ya. Hari yang ke-50 sejak dia bangkit baru dicurahkan. Ya, sekali lagi Yesus berbicara akan ke depan. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Akan, Saudara. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan itu memberi pesan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan saya bahwa cara berpikir kita harus berubah. Bukan lagi berpikir tentang kemarin, bukan apa yang sudah, tetapi apa yang akan datang. Ya. Jadi ketika Tuhan datang, kalau pikiran saudara ke depan, kalau pikiran kita semua arahkan ke depan, ya, maka kita akan berpikir, oh ya, kalau begitu bagaimana seharusnya saya hidup. Ya, arahkan pikiranmu ke ayat 9 dan sampai 11. Saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pikiran kita ke sini, Saudara. Pikiran kita adalah sekarang ini mempersiapkan diri saat dia datang kembali. Ya, bukan hal-hal yang sudah kemarin. Bukan hal-hal yang sudah kemarin. Bisa enggak ya kita kemarin seperti kemarin lagi ya? Saudara, perubahan. Saudara siap akan terjadi perubahan. Saudara tidak siap, tetap terjadi perubahan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini pesannya, arahkan pandangan kita, arahkan pikiran kita kepada apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu. Bahwa dia mengatakan, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Ya, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya. Hari-hari ini arahkan pikiran kita kepada saat kedatangannya. Ketika engkau berpikir tentang saat kedatangannya, maka engkau akan berpikir, oke, kalau begitu bagaimana seharusnya aku hidup? Bagaimana seharusnya imanku? Bagaimana seharusnya rohaniku? Bagaimana? Apakah aku sudah cukup dewasa? Apakah aku sudah cukup mengenal Tuhan? Apakah aku sudah cukup nurut kepada Tuhan? Ya, kalau kita berpikir kembali ke kemarin, kita mundur. Kita mundur lagi, kita balik lagi. Tuhan sudah mau dekat datang, tapi kita balik. Bukan kita berjalan ke depan menyongsong, ya. Tapi kita lagi mundur. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Pesan Tuhan katakan, ayo arahkan pikiranmu ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bacakan ayat yang terakhir buat kita sekalian, yaitu dari Hagai pasal 1, ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Kalau tadi
pesannya adalah, ayo arahkan pandanganmu ke depan. Ya. Persiapkan hidupmu untuk menghadapi kedatangannya. Ya. Dan Hagai mengatakan, perhatikan keadaanmu. Saudara yang saya kasihi, ya, di pasal 1 ini kata perhatikanlah keadaanmu itu bukan hanya di pasal ayat 7, ayat 5 juga mengatakan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, ayat 5, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, rupanya ya saudara, perintah untuk memperhatikan keadaanmu itu sebuah urgensi yang sangat tinggi. Ya, top urgensi. Karena apa? 2 kali pesan ini diulang di satu pasal yang berdekatan, ayat 5 dan ayat 7. Perhatikan keadaanmu. Jadi kalau pikiran kita arahkan ke depan, artinya kita arahkan saat kedatangannya. Ya, pada saat kedatangannya apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan, perhatikan keadaanmu. Perhatikan, tadi saya katakan, bagaimana imanmu, bagaimana kedewasaanmu. Ya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan spiritualmu? Bagaimana akar-akar rohanimu cukup kuat atau tidak? Bagaimana kamu sudah membangun kehidupan rumah rohanimu? Apakah cukup benar di atas batu karang atau engkau mau cari enaknya bangun di atas pasir? Ini saatnya perhatikan keadaanmu. Ya, ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Ya, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari terakhir. Karena ini hari terakhir, ya. Sekali lagi, saya berharap kita semua ya mau memberikan perhatian. Ya, perhatian untuk apa? Untuk kerohanian kita masing-masing. Untuk kondisi rohani kita masing-masing. Saya mau bersaksi sedikit 1 menit ke depan. Ya, sejak COVID ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kalau bukan karena Tuhan memberi kekuatan, kalau bukan karena Tuhan yang memberi pewahyuan, saya tidak mungkin bisa bicara. Saya tidak mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan seperti ini kepada Bapak Ibu. Tapi kalau beberapa minggu ini terus-menerus ya pewahyuan itu datang dalam hidup saya. Sekali lagi, itu bukan karena saya, karena Tuhan. Urgensi, Tuhan memandang sebuah urgensi yang sangat tinggi. Karena apa? Tuhan sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak ingin seorang pun tertinggal. Tuhan tidak ingin seorang pun yang sudah Dia tebus, Dia bayar dengan darahnya itu akhirnya tertinggal. Dia tidak ingin. Dia seinginkan adalah semua orang terangkat bersama-sama Dia dan terjadi pertemuan di udara. Saya percaya itu adalah kerinduan dan kerinduan kita semua. Mari perhatikan hari-hari ini, perhatikan keadaanmu. Sekali lagi, saya ulang sedikit bahwa ada fakta-fakta dari momentum kenaikannya ini. 1, siap perubahan. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir. Arahkan pikiran kita kemana? Ke kedatangan Tuhan. Karena sungguh sudah tidak lama lagi. Kita tidak bisa balik lagi ke belakang, tapi waktu membawa kita ke depan. Jadi arahkan ke depan, perhatikan keadaanmu, perhatikan hidupmu, perhatikan, bangunlah. Ya, dikatakan bangunlah rumah itu, rumah kehidupanmu, rumah rohanimu, rumah imanmu. Ya. Naiklah ke gunung, dan naik ke gunung itu bukan mudah. Naik ke gunung itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, makin engkau naik makin berat, makin engkau naik tantanganmu makin besar. Ya, percayalah bahwa itu butuh komitmen yang sangat besar dari hidupmu,
komitmen yang sangat kuat dari setiap orang. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah memberi kita message atau pesan-pesan yang sangat penting di hari-hari ini untuk disikapi dengan benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat merayakan hari kebangkitan atau kenaikan Tuhan, dan kiranya berkat-Nya turun atas hidup kita sekalian. Saya undang kita semua bersama-sama berdoa sebelum kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pesan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah yang sangat ajaib dan besar. Dan kami tahu itu adalah Engkau yang mengerjakannya atas hidup kami. Hari ini sekali lagi Engkau menyatakan pesan-pesan yang ajaib atas hidup kami saat kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Engkau sudah menyatakan kepada kami isi hati-Mu, dan Engkau sudah menyatakan kepada kami apa dan bagaimana seharusnya kami hidup di saat-saat seperti ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba mohon anugerah. Roh Kudus Engkau bekerja, berkarya. Roh Kudus terus memuati setiap suara, setiap perkataan ini dengan kuasa, sehingga membangkitkan buat yang mendengar, membangkitkan, membangun buat yang menerima pesan seperti ini. Karena Engkau mengasihi kami semua, dan Engkau menginginkan kami semua bertemu dengan Engkau. Dan kami bukan tergolong dari perempuan atau gadis-gadis yang bodoh, tapi kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana di hari-hari ini. Berkati kebenaran-Mu sekali lagi, dan buat kebenaran-Mu terus menyala, buat kebenaran-Mu terus bergerak dengan kuat di hari-hari ini, sehingga menghasilkan keubahan, menghasilkan perubahan atas hidup anak-anak Tuhan. Satu keubahan, yaitu karakter kami, yaitu sikap hati kami, pengenalan kami akan Engkau, menghasilkan kedewasaan, menghasilkan kekuatan, menghasilkan anugerah dan kasih karunia berlimpah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, doa hamba-Mu. Kiranya Engkau mendengar, dan kiranya dalam nama-Mu yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah peralaskan permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan hari ini kita akan terus fokus dengan Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku
Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebelum kita akhirnya akan berpisah, ya, mari sekali lagi arahkan seluruh hidupmu, arahkan hatimu dan seluruh imanmu kepada Tuhan. Untuk sebentar, saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa dan memberikan berkat, melepaskan berkat buat Bapak Ibu sekalian. Mari siapkan hidupmu, tundukkan kepala dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar semua berkat ini turun atas hidupmu, turun atas keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaanmu, turun atas sawah, ladang, lembu, sapi, ternakmu, sumur-sumurmu, dan seluruh aspek hidupmu. Semua berkat diturun dalam kehidupanmu mulai saat ini dicurahkan sampai Maranatha tercurah sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin, amin, amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom.